Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriati Amelia dengan NIM D1B1200037 dari kelas 02 Ali Jenjang S1 Farmasi Universitas Mega Reski Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas individu mata kuliah Analisis Instrumen 2. Adapun yang akan saya jelaskan di video kali ini yaitu viskometer dan shaker. Kita ke alat pertama yaitu viskometer. Definisi dari viskometer adalah sebuah instrumen di laboratorium yang memiliki fungsi utama untuk mengukur viskositas. Viskositas merupakan kekentalan dari zat cair. Pada zat cair, sifat ini menjadi ukuran untuk menentukan nilai perlawanan atas tegangan geser dari hasil pergeseran benda. Umumnya, viskositas ini terjadi karena interaksi antar molekul dalam cairan akibat adanya gerakan atau aliran. Kemudian jenis-jenis viskometer ada 3, yaitu pertama viskometer Ostwald, viskometer Hopler, dan viskometer cone and plate. Viskometer Ostwald penggunaannya adalah dengan mengukur waktu yang diperlukan cairan untuk mengalir. Kemudian viskometer Hopler bekerja dengan mengikuti hukum Stokes, artinya viskositas dapat diketahui dengan menjatuhkan sebuah benda pada suatu zat cair. Kemudian viskometer cone and plate, jika dibandingkan dengan 2 viskometer sebelumnya, bisa dibilang viskometer cone and plate inilah yang paling canggih. Karena kita cukup menyertakan sampel dalam volume kecil saja, alat ini sudah dapat mengukur level viskositasnya dengan presisi. Kemudian berikut adalah contoh gambar viskometer Ostwald. Kemudian ini viskometer Hopler. Dan yang terakhir ini adalah viskometer cone and plate. Kemudian kita ke manfaat dari viskometer. Kegunaan dari viskometer Hopler digunakan untuk menentukan viskositas cairan yang kental tetapi tembus cahaya agar dapat mengamati jatuhnya bola besi sampai ke dasar tabung. Kemudian viskometer cone and plate digunakan untuk menentukan viskositas absolut cairan dalam volume sampel kecil, dapat menentukan laju geser atau disebut shear rate dan tekanan geser atau shear stress. Kemudian kegunaan dari viskometer Ostwald yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah fluida tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat larutan itu sendiri. Larutan dengan volume tertentu diukur kecepatan alirnya dengan tanda A ke tanda B. Kemudian fungsi masing-masing bagian alat. Fungsi bagian viskometer Hopler yaitu ada glass tube, steel ball, light barrier, dan pressure cell. Glass tube itu digunakan sebagai wadah untuk sampel dan steel ball sebagai pengukur kekentalan, light barrier sebagai batas di mana pengukuran diawali dan diakhiri. Kemudian pressure cell bagian luar pada viskometer untuk melindungi sampel dalam tekanan yang tetap. Kemudian fungsi bagian dari viskometer cone and plate ada 5 bagian, yaitu layar, handle, guard leg, spindle, dan buttons. Buttons ini terdiri dari 8 tombol atau 8 buttons. Kita ke layar dulu. Layar ini digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan alat, handle untuk menurunkan dan menaikkan alat, guard leg sebagai pelindung pengaduk, spindle sebagai pengaduk sampel. Kemudian buttons, tombol pertama yaitu print untuk mencetak hasil pembacaan. Tombol kedua yaitu set spindle untuk mengatur pengaduk. Yang ketiga enter dan auto range untuk pengukuran otomatis. Tombol keempat select display untuk memilih tampilan. Tombol kelima set speed untuk mengatur kecepatan atau RPM. Tombol ke-6 on and off untuk mengaktifkan dan menonaktifkan viskometer. Tombol ke-7
option and tab pengaturan viskometer, kemudian tombol terakhir cross up and down, tombol atas dan bawah. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan viskometer Hoppler yaitu kelebihannya penerapannya mudah dilakukan, kekurangannya yang pertama sulit digunakan untuk mengukur viskositas pada sampel berwarna atau keruh. Yang kedua masih melalui perhitungan, yang ketiga sampel yang dibutuhkan banyak, yang keempat memiliki human error yang besar. Kemudian kelebihan dan kekurangan viskometer cone and plate. Kelebihannya adalah memiliki spindle yang sesuai dengan tingkat kekentalan sampel, dapat mengetahui kekentalan sampel yang tinggi, dapat menguji sampel yang berwarna maupun tidak berwarna. Kekurangannya, cairan silikon murninya harus diganti setiap tahun. Prinsip kerja dari alat viskometer, yang pertama kita ke prinsip kerja viskometer Hoppler, yaitu menjatuhkan bola yang terbuat dari kaca atau besi karena gaya gravitasi benda yang jatuh melalui medium yang berviskositas dengan kecepatan yang besar sampai pada kecepatan yang maksimum. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga respirok sampel. Kemudian prinsip kerja dari viskometer cone and plate, cara menggunakannya adalah yang pertama sampel ditempatkan pada wadah atau disebut sampel kontainer, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut atau pengaduk. Kerucut atau pengaduk ini digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser dalam ruang sempit antara papan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Kemudian prinsip kerja dari viskometer Brookfield ini adalah semakin kuat putaran, semakin tinggi viskositasnya sehingga hambatannya semakin besar. Kemudian alat kedua adalah shaker. Definisi shaker yaitu sebuah alat laboratorium yang biasa digunakan untuk menghomogenkan larutan yang ditempatkan pada labu Erlenmeyer atau media lainnya. Berikut adalah contoh gambar alat shaker. Nah, fungsi shaker adalah untuk mendapatkan larutan yang homogen. Kemudian bagian-bagian pada shaker ada plate, LCD display, time, RPM, dan clamping roll. Penjelasannya adalah plate shaker ini merupakan bagian dari shaker yang digunakan untuk menempatkan botol-botol kaca atau labu Erlenmeyer. Bentuk plate sebetulnya sangatlah sederhana, yang penting bisa menempatkan labu sebanyak 2 hingga 9 buah. Kemudian bagian selanjutnya yaitu clamping roll shaker. Bagian yang satu ini biasanya berpasangan dengan plate karena mungkin saja ukuran clamping roll dan plate tidak sama jika dibeli dari dua merek yang berbeda. Clamping roll biasanya berbentuk batang memanjang dan dilengkapi dengan lapisan busa untuk pelindung labu Erlenmeyer. Kemudian bagian selanjutnya pengatur RPM, yaitu tombol pengatur kecepatan atau tuas yang satu ini berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan putaran dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kecepatan putaran per menit biasanya disebut RPM. Pada beberapa jenis shaker selain disematkan versi potentiometer, terdapat juga yang berbentuk keypad untuk pengaturan. Kemudian bagian selanjutnya yaitu pengatur waktu. Tombol yang ini digunakan untuk men-setting lama waktu pengocokan pada shaker. Bentuknya bisa berupa tuas putar, keypad, atau tombol. Pada kasus-kasus tertentu, setting waktu menjadi sangat penting, terlebih jika laboran ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan sebuah zat. Kemudian bagian lain pada shaker ada panel display shaker yang terdiri dari LED indicator, 7 segment, LCD, dan TFT LCD. Jenis-jenis shaker ada dua, yaitu orbital shaker dan linear shaker. Kelebihan dan kekurangan shaker. Yang pertama, kelebihannya diidentikan dengan cairan. Bukan hanya di laboratorium medis, industri makanan dan minuman pun memanfaatkan shaker untuk mengolah minuman. Ini karena shaker pada dasarnya dipahami sebagai sebuah alat yang digunakan untuk melakukan proses homogenisasi pada cairan. Kekurangannya adalah pemanasan heater kurang maksimal karena penggunaan daya heater kurang besar sehingga mencapai suhu 55 derajat Celcius saja butuh waktu lebih dari 1 jam. Yang kedua, peletakan sensor suhu tidak terletak di tengah chamber yang bergerak sehingga ada perbedaan suhu di chamber tepat dekat sensor dengan di tengah suhu chamber.
Kemudian sistem kerja hanya bisa digunakan untuk inkubasi sekaligus shaker, sehingga jika ingin melakukan proses inkubasi atau mencampur suatu larutan saja tidak bisa. Kemudian alat hanya bisa digunakan untuk 2 setting timer, 1 kecepatan dan 1 suhu, sehingga penggunaannya terbatas hanya untuk membantu proses lysis sel dan pencucian agarose plak. Prinsip kerja shaker yaitu meletakkan larutan pada bagian atas shaker dan menggerakkannya sesuai dengan ritme yang telah ditentukan. Jadi kita pilih orbital atau linear shaker. Pada alat ini biasanya dilengkapi dengan pengatur kecepatan putaran dan timer untuk mengatur suhu, mengatur atau membatasi lama pengocokan. Wadah atau tempat yang biasa digunakan untuk menampung larutan biasanya berupa labu Erlenmeyer ataupun jenis lainnya. Proses pengocokan pada solvent dan solute akan membuat larutan menjadi homogen. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang viskometer dan shaker beserta kegunaan dan penjelasan bagian-bagian dari kedua alat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.